Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus shalihat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dengan karunia kita masih diberi Islam, rezeki iman, rezeki sehat, sehingga kita bisa bertatap virtual dalam kajian ini. Sebelumnya, perkenalkan teteh-teteh, bisa ada yang belum kenal ya. Saya Filzah yang akan memandu kajian pada pagi ini. Sebelum kita mendengarkan kajian dari Teh Nihmah, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Putri. Mangga kepada Teh Putri dipersilahkan. Ya, satadana hatur nuhun Teh Filzah. Hapunten oge teteh-teteh tadi aktifkan videona margi di dina nuju poek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma du'fu wa mastakamu wallahu yuhibbus sabirin wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mangga Teh Filzah lajeng. Alhamdulillah, jazakillah khairan katsiran Teh Putri. Mudah-mudahan menjadi amal soleh khususnya bagi yang membacakan dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin. Saudariku yang dirahmati Allah, hari ini kita berkumpul dalam majelis yang penuh berkah, insya Allah dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Sebab tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagi seorang hamba selain menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah. Pertanyaannya, siapakah hamba-hamba yang mendapat cintanya? Apa saja karakter yang harus kita miliki agar kita termasuk dalam golongan yang dicintai Allah? Nah, kajian kita kali ini akan membahas lebih dalam tentang karakter-karakter mulia tersebut, agar kita dapat meladani dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita buka hati dan pikiran kita dengan niat yang ikhlas, agar ilmu yang kita peroleh menjadi berkah dan semakin menuntun kita menuju ridha Allah. Maka kepada Teh Nihmah, dipersilahkan. Alhamdulillahilladzi dangu teh Arabi. Alhamdulillah kadangu Teh, mangga biasa dirajang. Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi yartadi'ul zalimun wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta al-hadis. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini teteh-teteh kita bisa mengudaranya silaturahmi dalam rangka thalabul ilmi
Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan sholihan. Teteh-teteh yang dirahmati Allah, kumaha daramang. Keselaminya aste pernah kalian teteh-teteh ya. Ayeuna sekali pernah. Alhamdulillah Teh Mah. Anu bade disebutkan dina waktu ayeuna. Jadi bahasa Sunda ya Teh ya. Yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai karakteristik hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga next. Saya operatornya itu. Nah, karakteristik hamba yang dicintai Allah itu ternyata teteh-teteh ada banyak ya. Tidak hanya yang ada di slide ini. Di slide ini hanya ada beberapa saja, yaitu Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada di Quran Surat Al-Baqarah, biasa ditinggal ku teteh-teteh. Kemudian Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan seterusnya. Nah, saya juga mendapatkan informasi katanya bahwa ada satu kitab yang menghimpun mengenai karakteristik hamba yang dicintai Allah. Itu dihimpun dalam satu kitab berjumlah 40 karakteristik. Nah, jika kita akan membahas 40 hanana gitu dalam kesempatan yang sempit ini gitu tentu tidak akan cukup, malahan Ustad kondang oge gitunya ngabahas nate satu karakteristik itu satu pertemuan. Ayeuna orang 40 langsung bisa pertemuankeun. Wah, kolab gitu. Nah, tentu saya pun di sini tidak akan menjelaskan semua yang ada di slide ini ya. Karakteristik yang ada di slide ini mungkin hanya beberapa saja. Tapi ini pun bisa mencakup kepada keseluruhan gitu ya. Mangga teh, bisa dilanjut. Nah, mau menempuh yang mana nih? Nah, di Ramadan ini mau menempuh yang mana teteh-teteh? Apakah mau menempuh bagaimana mencintai Allah atau mau menempuh bagaimana agar dicintai oleh Allah? Nah, ini pertanyaan bukan untuk dijawabnya, tapi untuk dijadikan sebuah introspeksi untuk diri kita ini. Mangga teh selanjutnya. Syekh Mahmud Syaltut dalam bukunya Al-Islam Akidah wa Syariah halaman 16-nya ini teh tidak dituliskan. Hikmah syariat saum. Nah, karena kita sedang dalam bulan Ramadan gitu ya, sedang saum, maka saya di sini tertarik untuk mengulas tulisan Syekh yang mengulas mengenai saum. Jadi tentu untuk menjadi karakteristik hamba yang dicintai Allah tidak hanya mengetahui karakteristiknya saja tentunya, tetapi yang menjadi lebih penting yaitu bagaimana karakteristik salah satu langkahnya yaitu Kami teh. Wah, sami. Teh mana keluar ini? Teh nikmahnya keluarnya teh.
Iya, Iya, kepental. terpental kayaknya. Tunggu aja ya teh. Dia keluar ya. Sinyalnya mungkin ya. Soalnya langsung hilang ini. Sambil menunggu mungkin teteh-teteh bisa menyiapkan ya saya bisa menyiapkan pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan nanti setelah materi disampaikan oleh Teh Indah. Ya, tunggu ya Teh ya. Lah, teteh-teteh, ayah deui teu. Ayah. Terdengar teh. Tadi nanya juga parem. Punten. Lanjut. Syekh Mahmud Satut itu menyebutkan bahwa hikmah syariat saum itu cukup dua cenanya, yaitu menanamkan yang pertama menanamkan kesabaran. Nah, menanamkan kesabaran. Ungkapan kesabaran itu Imam Al-Ghazali, menurut Imam Al-Ghazali bahwasanya dalam kitab Ihya Ulumuddin yang beliau next slide-nya hilang. Jadi menurut Mahmud Syatut bahwasanya menanamkan kesabaran dan menanamkan muraqabah itu merupakan hikmah syariat saum. Nah, yang pertama yaitu menanamkan kesabaran. Nah, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya sabar itu ialah ungkapan tentang kokohnya dorongan agama dalam menghadapi dorongan hawa nafsu. Ibaratun ansabati ba'isin fi muqabalati ba'isil hawa. Nah, jadi menurut Imam Al-Ghazali, kesabaran itu, sabar itu ungkapan tentang kokohnya dorongan agama dalam menghadapi dorongan hawa nafsu. Nah, dapat kita ambil pelajaran bahwasanya ternyata manusia itu memiliki dua dorongan, dorongan agama dan dorongan hawa nafsu. Nah, teteh-teteh sekalian berada di sini mengikuti kegiatan ini atas dorongan apa teh? Tentu mungkin atas dorongan agamanya, mau mungkin dorongan hawa nafsu mah, tapi wae merenanya. Nah, tapi secara hawa nafsu mungkin kedah mengudara waya kialah nih tunduh atau kerjaan lain. Tapi teteh-teteh senantiasa mengalahkan dorongan hawa nafsu itu dengan dorongan agama. Tah eta teh nu disebut sabar menurut Imam Al-Ghazali. Nah, jadi ketika dorongan agama dapat mengalahkan dorongan hawa nafsu, kemudian hawa nafsu itu kalah, nah itulah sabar menurut Imam Al-Ghazali. Nah, tentu sabar itu tidak hanya ketika mendapatkan musibah yang tidak enak, tidak hanya ketika kita sedih, tetapi di saat senang pun, nah sabar ini harus tetap kita hadirkan.
Kemudian saat kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian saat kita meninggalkan maksiat, gitunya apa yang dilarang oleh Allah, itu pun memerlukan kesabaran. Jadi kesabaran ini senantiasa harus kita tanamkan jadinya karena memang sangat penting. Nah, mengapa para ulama atau para malahan gitunya kita pun mengapa kita harus sabar gitu? Mengapa? Naon emangnya enaknya sabar gitu ada sabar mah secara naonnya nu diraoskeun mah teu enak gitu nya, malahan berat gitu. Apa yang menjadi motivasi kita untuk bersabar gitu? Nah, itu ada di ayat di Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang tadi saya bacakan di awal. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas, tanpa perhitungan, yang bighairi hisab. Nah, ini yang menjadi motivasi kita untuk senantiasa menjaga, menanamkan kesabaran. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani bahwasanya pahala sabar itu lebih besar dari pahala infak, ya. Tapi bukan berarti pahala infak kecil. Nah, pahala infak itu masih bisa dihitungnya secara matematis itunya. Seperti yang teteh-teteh sudah ketahui bahwasanya balasannya itu 700 kali lipatnya. Nah, tapi sedangkan pahala sabar di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bighairi hisab, tak terhitung gitu ya. Nah, ini yang menjadi motivasi untuk kita agar senantiasa menanamkan kesabaran. Next deh. Yang kedua, yaitu menanamkan murokobahnya. Saya teh pilih paliron sareng mukorobahnya. Nu ieu mah murokobah. Abu Bakar Al-Jazairi dalam bukunya Minhajul Muslim menukil ucapan Abdullah bin Al-Mubarak yang menyuruh seseorang untuk merokobah kepada Allah. Nah, lalu orang tersebut menanyakan apa itu merokobah, cenah, karena tidak mungkinnya dia melaksanakan apa yang ia tidak ketahui, tak apa merokobah teh naon, tapi kudu merokobah, mungkin ya. Nah, kemudian Ibnu Mubarak menjawab, merokobah itu kun abadan ka'annaka tarullah. Nah, jadilah kamu selamanya seolah-olah melihat Allah. Sanes dalam artian melihat Allahnya bisa melihat Allah, tapi seolah-olah. Nah, dapat kita lihat dalam Quran dalam akhir ayat surat An-Nisa ayat 1, Quran surat An-Nisa ayat 1 itu di akhirnya ada rokiba. Nah, Allah itu apa teh rokiba teh? Maha mengawasi. Nah, jadi ketika kita menanamkan muraqabah, kita yakin nih, kita sudah menanamkan dalam diri kita bahwa yakin Allah itu senantiasa mengawasi kita semua. Sehingga jika kita sudah tertanam merasa Allah itu senantiasa mengawasi, tentu kita pun akan lahir rasa malu. Ya. Malu ketika mau berbuat dosa. Kemudian dalam diamnya pun kita mungkin dalam hati masih ada gerutu-gerutu hasud. Nah, tapi ketika kita memiliki muraqabah ini, senantiasa tahu bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, maka kita pun akan senantiasa menjaga hati kita juga, artinya agar tidak hasud ataupun hal-hal yang buruk lain. Nah, jika orang mukmin gitu ya, atau manusia di dunia ini memiliki muraqabah ini gitu ya, maka tidak perlu adanya sebuah CCTV gitu ya, namun secara ieu mah aya nama CCTV aya anggar we kejahatan teh semakin merajalela. Nah, jika muraqabah ini ditanamkan pada tiap diri manusia, tentu insya Allah gitunya semua pun akan beres, semua aya seueur kriminalitas dan lain-lain. Next deh. Nah, di sini ada sebuah hadis qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta.
Nah, hai sumakunta di sini Imam Ahmad Al-Bana atau dikenal dengan Imam As-Sakti dalam kitab Bulughul Amani, beliau menyebutkan bahwasanya kita itu senantiasa harus tetap bertakwa dalam keadaan empat ini. Yang pertama, wahdaka au fi jam'in, ketika sendiri atau banyak. Jadi meskipun sedang sendiri ataupun dalam keramaian, kita harus senantiasa tetap bertakwa. Nah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, apakah orang melihat kita atau tidak? Nah, ini jadi kita senantiasa harus tetap menjaga ketakwaan kita, baik itu ketika orang lain melihat kita ataupun tidak. Nah, rata-rata biasanya nih dua ini gitu ya, ketika sendiri biasanya sok rada kaganggu gitu ya. Tapi dan nuju banyak oke sih, tidak menutup kemungkinannya ketakwaan terganggu. Kemudian ketika orang lain melihat kita, terkadang ketakwaan kita itu akan agak goyah gitu ya. Komo ditinggali ku batur. Putus-putus teh. Ini mah contohnya teh. Ya anda itu, abi ngalih posisi. Ada teh. Ayah, Aya teh. udah tadi kamenanya. Oh ya. Nah, jadi kita pun senantiasa harus tetap bertakwa ketika dalam waktu gitu ya, fi ayyi zaman, waktu kapanpun, mau pagi, mau subuh, mau siang, mau sore gitu ya, kita harus senantiasa tetap bertakwa. Yang keempat, yaitu dimanapun, wa makanin kunta fi. Jadi kita harus senantiasa tetap bertakwa dimanapun kita berada, itu menurut Imam Ahmad atau dikenal dengan Imam As-Sakti mengenai haitsu makunta dalam hadis tersebut. Tesa dilanjut teh. Nah itu juga iya cenanya. Nah, tentu tentang muraqabah ini mengingatkan kita mengenai mal ihsan gitu ya. Biasa teh di next ihsan teh naon cenanya. Nah, jadi ihsan teh, nah ini adalah hadis yang panjang mengenai ketika itu datang Jibril, jadi malaikat Jibril dan bertanya kepada Rasul tentang iman, Islam, ihsan dan terjadinya hari kiamat kalau tidak salah. Nah, yang perlu digarisbawahi yaitu tentang ihsan. Mal ihsan jenenge qala anta budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innaka yaraka. Jadi ihsan itu nanya beribadah kepada Allah senantiasa kamu seolah-olah gitu ya, seolah-olah kamu melihat Allah. Nah, kalaupun kita tidak bisa melihatnya gitu ya, memang tidak bisa melihat dengan mata gitu ya. Yakinlah bahwasanya Allah itu melihat kita. Nah, jadi ini eh, ada persamaan ya muraqabah dengan ihsan atau dapat dikatakan sami wae gitu ya. Yang muraqabah mah merasa diawasi gitu ya. Tapi kalau ihsan mah melakukan sesuatu seolah-olah Allah itu melihat kita dan kita melihat Allah seolah-olah gitu ya. Next teh. Nah, ini adalah mengenai hadis. Nah cenah ujuk kana hadis ieu.
Nah, karena kita sedang di bulan Ramadan gitu ya, kita sedang saum. Hadis ini berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan di atas. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, kullu amali ibni adama lahu illa siyama. Nah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, berarti ya hadis qudsi intinya setiap amal Ibnu Adam adalah untuknya kecuali saum. Saum itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi untuk ibadah saum itu berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah saum ini merupakan bisa dikatakan namanya sebuah ibadah rahasia rahasia sirun gitu ya, rahasia antara hambanya dan rob, antara hamba dan robnya gitu ya. Karena apa? Saum itu hanya diketahui oleh orang yang saum itu dan oleh Allah gitu ya. Kan namun misalkan ibadah sholat mah katingali gitu ya, gerak langkah gerak gerik sholatna gitu, kemudian berinfak katingali oge. Tapi lamun anu saum, kita tidak bisa menentukan seseorang teh nuju saum gitu ya secara kasat mata. Si eta tar teu jajan teu barang emam nuju saum. Kita tidak bisa namanya ujung nafsirkeun nuju saum ya buat yang nuju tegadu artos atau nuju diet gitu ya. Nah, jadi saum itu hanya diketahui oleh dia hambanya dan juga Allah. Sehingga di sini tentu ketika hanya Allah dan hambanya saja, katanya, hanya hamba itu dan Allah saja yang mengetahuinya, tentu kita pun atau hamba tersebut pun akan menjaga segala gerak-geriknya atau kata-katanya, gitu ya, karena dia tahu bahwa Allah senantiasa mengawasi dia, gitu ya. Nah, sehingga ada keterkaitan antara tadi muraqabah, ihsan, dan hadis ini mengenai saum. Nah, kemudian next. Nah, jadi yang menjadi kesimpulan pada pagi hari ini mengenai dari kajian kita yaitu bahwasanya mari kita bersama-sama berusaha untuk senantiasa menjadi hamba yang dicintai Allah dengan menanamkan kesabaran dalam diri, yaitu lebih mengokohkan dorongan agama daripada dorongan hawa nafsu, juga menanamkan muraqabah dalam diri, yaitu yakin Allah selalu mengawasi dalam diam dan gerak kita. Nah, khususnya pada Ramadan ini, kita kan sedang diwajibkan melaksanakan saumnya. Nah, di mana bahwa saum itu merupakan ibadah rahasia. Nah, tentunya bahasa yang tepatnya antara hamba dan Robnya. Nah, momen ini bisa menjadi momen yang sangat penting bagi kita untuk melatih menanamkan kesabaran dan muraqabah. Nah, kesabaran dan muraqabah ini menjadi sebuah senjata untuk mencapai derajat takwa juga agar kita menjadi hamba yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian data-data yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, keterlambatannya, dan kesalahannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh Filda. Jazakillah khairan katsiran Teh Nikmah atas ilmunya yang insya Allah mundal ya Teh ya. Mangga Teh, kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, Teh Nikmah dibuka berapa pertanyaan Teh? Mangga telangkung. Mangga mungkin 2 dulu ya Teh ya, 2 pertanyaan dulu. Ya, mangga. Silakan mangga, ada Teh Aas, Teh Bella, Teh Ana, Teh Ani, Teh Fitri, Teh Imas,
Teh Putri, Teh Rahma, Teh Rina, Teh Sarah, Teh Sri Wahyuni. Ayo, yang mau bertanya. Ada Mangga yang pilih lagi tidak Teh? pilih misalkan sanes pertanyaan misalkan bade menyanggah atau aya kritikan mangga. Tanggapan, tanggapan mungkin ya Teh ya. Ya, mohon. Tanggapan atau sharing, mangga. Atau sudah cukup aja Teh? Teh abdi palayan naros. Oh iya, mangga Teh. Tapi 2 pertanyaan Yos. Mangga Teh. Ya, Teh Putri, mangga. anu kahiji, bagaimana Teh kalau kita bisa mengenali apakah kita itu sudah menjadi hamba hamba yang dicintai oleh Allah. Terus yang keduanya, bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan dan juga mempertahankan kualitas diri kita sebagai hamba Allah dalam menghadapi cobaan dan juga tantangan hidup. Itu mungkin Teteh. Teh Rina, mau langsung dijawab. Atau Mangga. ditampung dulu Teh? Eta ya deui teu. Langsung aja mungkin ya Teh ya. Mangga. Yang pertama, bagaimana mengenali apakah kita hamba yang dicintai Allah. Yang keduanya, bagaimana meningkatkan kualitas diri Teh ya dalam menjawab setiap tantangan hidup gitu ya. Meningkatkan dan mempertahankan. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas diri ya dalam menjawab tantangan hidup. Ya, Ya, teman. Ya, bismillahnya orang cobian di waler. Anu kahiji bahwasanya prasangka kita adanya akan terhubung dengan eh naon sih aya hadisna gengan teh prasangka hambanya bergantung prasangka robnya itu bergantung pada hambanya hilap dia. Nah, yang jelas kita untuk meyakinkan untuk mengetahui bahwasanya Allah teh cinta teh ke orang gitu ya. Nah, untuk mengetahuinya mungkin kita tidak bisa namanya tidak bisa menemukan cara cakrepna gitu ya. Tapi kita senantiasa gitu ya melaksanakan apa yang Allah perintahkan gitu ya. Melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasul yang dicakup atau tadi disebut dengan kata ibadah. Nah, dengan yakinnya bahwa kita teh secara ilmu gitu ya, secara ilmu yakin ya melaksanakan hal-hal tersebut dan kita pun yakin bahwasanya ini merupakan apa yang Allah ridhoi, maka insya Allah Allah pun akan senantiasa ridho gitu ya, dan mencintai kita gitu ya, berdasarkan langkah-langkah yang tadi kita senantiasa menanamkan kesabaran, kemudian merokobah dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ketika kita ber namanya ber berprasangka lah berprasangkanya bahasana ketika kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan gitu ya berdasarkan ilmu dan kita pun itu harus yakin bahwasanya yang kita lakukan itu memang Allah meridoinya gitu ya. Dasarna naon mata yakin teh nyata berdasarkan ilmunya itu gitu ya. Jadi iman kita, amal kita dan ilmunya itu semuanya terkorelasi gitu ya, terhubung. Nah, jadi tinggal kitanya saja yang senantiasa yakin gitu ya bahwasanya ini nih langkah yang Allah cintai dan kita pun akan senantiasa dicintai oleh Allah. Karena lamun misalkan hoyong apal urang teh dicintai atau henteu nama gitu ya, untuk mengkonfirmasinya secara langsung itu kan sulit gitu ya. Tapi
ketika kita tadi sudah disampaikan oleh saya gitunya senantiasa dileukeunana kemudian diyakini berdasarkan ilmu yang tadi. Nah, insya Allah gitu kita pun akan senantiasa yakin gitu bahwa Allah itu mencintai kita. Adapun yang mengatakan bahwa ada yang berpendapat bahwasanya ketika kita itu diuji, cenanya eta teh cirina cenah Allah teh nuju memperhatikan kita, ada yang mengatakan seperti itu. Mungkin itu bisa dikatakan iya juga gitu ya. Karena setiap muslim itu untuk meningkatkan ketakwaannya itu tentu akan diuji terlebih dahulu. Dan diujinya itu tidak hanya oleh hal-hal yang tidak enak, tapi ada juga yang diuji melalui kesenangan. Nah, di sanalah mungkin ya ketika hamba itu akan dinaikkan derajatnya menjadi takwa oleh Allah diuji terlebih dahulu. Dan orang-orang yang senantiasa bertakwa itu merupakan salah satu karakteristik yang dicintai oleh Allah. Mungkin seperti itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua, nah titih lapis teh Firza. Bagaimana Bagaimana cara meningkatkan dan mempertahankan kualitas diri dalam menjawab tantangan hidup? dalam menjawab? Meningkatkan dan mempertahankan kualitas diri dalam Nah, menjawab tantangan sekarang hidup. bisa ada ya nanya tuh teh leres. Bagaimana caranya untuk mempertahankan dan meningkatkan gitu ya kualitas diri dalam menghadapi tantangan hidup, yaitu satu dengan mengaji gitu ya. Karena apa? Sanes mengaji maca Quran hungkulnya tehnya. Jadi mengkaji gitu ya setiap ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Karena dengan mengaji itu kita lamun kan ai iman teh yazidu wa yanqusunya tidak dapat ditampik itu mah pasti akan berkurang dan bertambah. Nah, untuk mempertahankannya dan meningkatkannya tiada lain untuk itu dengan mengaji gitu ya, dengan belajar. Karena jika tidak dengan itu dengan apa lagi? Sok. Semua tantangan hidup gitu ya, itu dikembalikan mau dengan apa gitu ya? Apakah mau dengan emosi atau mau dengan agama gitu ya. Nah, tentu untuk menghadapi tantangan hidup lebih utamanya itu dihadapi dengan agama. Ai apal agamana di mana cara menghadapi dengan agama itu yaitu dengan melalui mengaji ya, mengaji. Jadi ketika ada pengajian ikuti atau kita sengaja mengikuti satu komunitas yang rutin gitu ya, seperti di apa itu teh TAS kayak gini sekolah ibu gini kemudian kajian pemudi seperti ini atau ada kajian-kajian yang lainnya. Nah, di sanalah yang bisa yang saya menurut pendapat saya gitu ya yang bisa mempertahankan dan meningkatkan kualitas diri kita gitu ya, untuk menghadapi tantangan hidup yaitu dengan belajar, dengan mengaji. Nah, tentu belajarnya pun tidak hanya ilmu agamanya saja, tapi diiringi dengan ilmu yang menunjangnya, gitu ya, ilmu duniawi yang menunjangnya. Seperti itu teh mungkin. Apakah ada sanggahan atau tanggapan dari yang lain, Mangga? Gimana Teh Putri, udah cukup atau ada pertanyaan lain? Tambah Udah pertanyaan. puasnya. Hmm. Puas ya Teh, Itu alhamdulillah. yang pertama tadi, yang pertanyaan pertama ya, yang jawaban pertama maksudnya. Itu teh kan kata Teh Nima tuh apa tadi teh? Yang apa ya? Mana-mana teh Senantiasa melaksanakan perintah Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasul ya Teh ya, berdasarkan ilmunya. Jadi Allah tuh berdasarkan prasangka hambanya ya Teh ya. Kalau untuk mengonfirmasi secara langsung mungkin akan sulit gitu. Tapi dengan eh, senantiasa melaksanakan konsisten gitu melaksanakan perintah Allah dan contohkan juga oleh Rasulullah namun berdasarkan ilmunya gitu. Itu mungkin kesimpulan dari jawaban tehnya. Gimana Teh? Ya, yang tadi
dengan apa kita ketika apa Allah tuh kata Tanima mencintai kita tuh bisa saja dengan cobaan ataupun cobaannya dengan kesenangan ataupun dengan kesedihan. Nah, itu tuh dengan kesedihan yang mana gitu maksudnya apakah dari semua kesedihan atau eh, ada ada yang khusus gitu maksudnya. Apakah ada dalil atau hadisnya gitu yang menjelaskan itu? Gimana itu Jadi teh? apakah setiap kesedihan itu merupakan ujian gitu ya Teh ya? Eh, Maksudnya, ujian ya ujian karena Allah mencintai hambanya atau gimana gitu? At- semua kesedihannya itu eh, apa? Karena Allah sedang mencintai hambanya atau atau cuman terkhusus gitu? Gimana ya tuh pertanyaannya? Ya, mohon Paham kalau nggak maksudnya teknik mah? mohon. mangga Teh Nima. Lamun kamu jawab anu eta, untuk itu mah teh dibalikkan teh. Bukan kita bukan melihat kesedihan yang mana yang merupakan ujian, tapi ketika ketika ada yang menimpa kita, gitu ya, musibah teh kan asoba teh apa yang menimpa, gitu ya. Yang menimpa teh bisa wae anu kesenangan atau kesedihan. Apapun itu bade kumaha wae gitu. Nah, ketika ditimpa musibah yang tidak enak, gitu ya, maka apa kuncinya? Yaitu sabar. Nah, ketika mendapatkan atau ketika ditimpa sesuatu yang sedih atau tidak senang atau tidak enak, maka dengan sabar. Ketika ditimpa atau yang menimpa kita itu kesenangan, maka kita senantiasa bersyukur. Jadi kita tidak bisa memilih memilah gitunya kesedihan anu kumaha anu menunjukkan bahwa Allah teh keur nguji orang. Tapi setiap apapun itu yang menimpa kita, ya, baik itu yang sedih yang manapun ataupun yang senang manapun, orang mukmin senantiasa menghadapinya dengan dua, yaitu sabar dan syukur. Seperti itu Teh Putri. Teh Fitrinya. Teh Teh Putri. Putri. Fitri. Nggak, maksudnya gini teteh, dalam kesedihan itu teh eh, Allah teh kan ada apakah semua dari kesedihan itu eh, merupakan Allah tuh lagi cinta sama kita gitu kan tadi kata teh Nimah eh, cobaan itu ada dua, ada dari kesenangan ataupun kesedihan. Nah, apakah dari semua kesedihan itu merupakan hanya Allah teh sedang mencintai kita atau apa ya dari kesedihan itu nggak hanya Allah lagi cinta sama kita gitu, atau misalkan Allah tuh apa sedang murka sama kita gitu, makanya kita tuh ditimpa sebuah ujian, cobaan, kesedihan ataupun atau kesenangan juga bisa jadi gitu Allah teh sedang murka ke kita tapi kita teh malah sama Allah teh diujinya dengan kesenangan itu gitu. Paham nggak teh maksudnya? Oh, kayak antesan teh antesan. Tapi teh kalau misalkan udah tahu kesedihan itu ujian atau azab juga buat apa? Ya. Ya mungkin teh kalau kayak gitu kan tugas kita hanya satu teh, berprasangka baik pada Allah. Pada dasarnya kita mau diberikan kesenangan, mau kesedihan, tugas kita itu berprasangka baik kepada Allah gitu ya. Jangan mencari-cari oh ini sebagai hukuman misalkan. Oh ini sebagai kesenangan gitu kan jangan sampai gitu. Soalnya kalau kalau seperti itu nanti apa yang kita usahakan itu akan mentok gitu di situ. Tapi kalau kita ya sadarnya gitu ya bahwa apa yang terjadi, bahwa takdir Allah yang terjadi pada kita itu
tugas kita hanya berprasangka baik kepada Allah. Supaya tadi teh ya gitu ya, yang tadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka apa namanya, usaha kita teh nggak terus we gitu ya berputar gitu. Tapi kalau misalkan kita tahu bahwa ini akan seperti ini ujungnya gitu ya. Oh ya udah we nanti mah kalau kalau ini takdirnya seperti ini ya, aku mah mau yang ini, kan nggak bisa gitu ya. Jadi takdir Allah itu mah acak gitu ya. Sehingga tugas kita mah hanya terus we berprasangka baik kepada Allah gitu ya. Supaya manusia teh apa namanya teh nggak mentok gitu ya, usahanya teh terus we gitu selama kita dikasih kesempatan oleh Allah, ya maka maksimalkan gitu ya kesempatan itu. Jangan sampai kalau misal apa sesuatu kejadian yang buruk menimpa kita, kita nggak putus asa gitu ya, tapi kita senantiasa berprasangka baik sama Allah. Itu teh Mang Hutan. Iya, Ya, makasih Teh Rina ya. ya, Eh, Laras. ya, makasih Teh Rina, Teh Nikmah, dan teteh yang lainnya. Berarti kita tuh harus yakin dan juga berprasangka baik apapun sama Allah ya. Oke. Ya, oke. eh, Mungkin cukup Teteh, makasih ya. Iya, Teh Putri, mohon ya Teh ya pertanyaannya. Teteh yang lain ada lagi atau sudah cukup? Izin menanggapi Teh sama mau nanya yang pertama. Iya, mangga Teh. Eh, Jujur waktu Teh Nikmah bilang bahwa pahala yang sabar itu lebih besar tadi ya katanya daripada apa Teh Nikmah tadi Teh? Oh, eta nu tadinya nu pahala sabar itu lebih besar dari pahala berinfak. Saya cek abi sama pendapat Ibnu Hajar. Oh iya pendapat ya. Nggak apa-apa itu baru tahu dan apa ya maksudnya menjadi feedback positif gitu ya buat kita. Jadi intinya kalau sabar itu ternyata sangat besar gitu pahalanya. Itu maksudnya sabarnya umum kan ya Teh Nikmah ya Iya, iya, menurut beliau tuh. Ya baru iya. tahu aja sih. Jadi ada pengetahuan baru gitu. Terima kasih. Ya, sami-sami teh Hana. Ada yang lain lagi Teteh? Atau sudah cukup? Atau ada tanggapan lain? Udah cukup Teh kayaknya. Udah cukup ya? Ya, Masya Allah, tabarakallah ya Teh ya. eh Ilmunya juga mundal, terus juga keaktifan teteh-teteh juga di sini aktif sekali ya Teh menanggapi, terus bertanya juga. Alhamdulillah jazakallahu khairan kasiran Teh Nimah dan teteh-teteh yang lain. Mari kita terus berusaha memperbaiki diri, mengamalkan sifat-sifat yang dicintai Allah yang tadi sudah disampaikan dan menjadikannya sebagai tujuan utama dalam setiap langkah kita ya Teh. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan semoga dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai yang sudah dijelaskan tadi, kita semakin dekat dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Amin. Wallahul Terima kasih atas waktu dan perhatian serta keaktifannya Teh. Saya Filza atas nama tim Sejuta Iman menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai jumpa di kajian iman Sabtu subuh berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sadayana. Teteh, foto Kumaha? dulu ya. Foto dulu udah pada keluar belum ya Teh? Mangga teteh-teteh yang bisa on cam ya Teh. Tunggu sebentar. Yang bisa on cam kita foto bareng ya. Lupa. Mangga teteh. Ya, Teh Aas, Teh Bella, Teh Soncam, Teh Ani, Teh Fitri, Teh Imas, Teh Putri, Teh Rahma, Teh mau ikutan, Teh Rina,
Sudah Teh Fitri, siap? ya Teh? Ya, Aku tanya. 1, Siap ya? 2, 3. Udah Teh Hana? Sudah. Udah. Terima kasih. Alhamdulillah. Tur nuhun ya Teteh. Silahkan lanjutkan aktivitasnya. Jangan lupa nanti Sama-sama. ada daftar hadir ya, diisi ya di grup ya. Oh iya, di grup Sejuta Iman Iya, ya. soalnya kalau keburu hilang kemarin juga pada nanyain. Oh iya. Ya Oke, Insya Teh. Allah.